Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, Parent and Kiddos. Selamat datang di webinar yang diadakan oleh Headquarter Kode Kido dengan topik melatih computational thinking dengan Bebras dan coding. Nah, sebelumnya Miss Mau nih dari Bapak dan Ibu Guru berkenan untuk rename dulu dengan format nama, spasi asal sekolah, dan untuk student aktif Kode Kido, rename dengan format nama, spasi asal center. Bagi parent yang join di webinar ini, harap rename dengan format nama, spasi asal domisili, dan mungkin ada yang non-student juga yang join di webinar ini, mohon rename dengan format nama, spasi asal sekolah. Oke? Nah, sebagian dari Bapak Ibu guru atau parent and kiddos mungkin baru pertama kali join ya di webinar ini dan mungkin masih awam juga dengan istilah computational thinking atau coding. Nah, terlebih coding akan diterapkan di kurikulum Merdeka di masing-masing satuan unit kerja baik dari tingkat SD maupun SMA ya, di mana tujuannya untuk meningkatkan kemampuan komputasi dan keterampilan digital bagi siswa dan siswi untuk mempersiapkan masa depan yang semakin tergantung dengan teknologi. Nah, apa kaitan computational thinking dengan coding? Akan kami bahas di webinar ini ya. Saya Miss Masri akan memandu webinar ini selama 1 jam ke depan dan telah hadir juga di dalam webinar ini narasumber kita yaitu Miss Melani selaku founder Kode Kido. Hai Miss Mel. Halo Miss Masri, halo semuanya yang sudah hadir pagi ini. Tas video aja kah? Mm-mm. Iya. Baik, sekali lagi bagi parent and kiddos yang baru join di webinar ini, mohon format untuk Bapak Ibu guru rename dengan Dimil. Sorry Miss Masri, bisa unmute. Tadi Miss mute semuanya. Baik, Bapak Ibu guru yang baru join di webinar ini harap rename dengan format nama spasi asal sekolah. Untuk student aktif Kode Kido harap rename dengan format nama spasi asal center. Untuk parent harap rename dengan format nama spasi asal domisili. Dan untuk non-student Kode Kido yang baru join di webinar ini bisa rename dengan format nama spasi asal sekolah. Ya, karena hari ini juga webinar kita cukup banyak materinya ya Miss Masri, dan pesertanya kita harapkan juga cukup banyak. Jadi mohon menggunakan chat ya untuk bertanya supaya lebih tidak mengganggu presentasi. Oke, apakah kita bisa mulai sekarang, Miss Masri? Ya, Miss, mari kita Ya. mulai. Oke, jadi seperti tadi sudah dibilang oleh Miss Masri, silakan gunakan chat jika ada pertanyaan atau nanti di dalam presentasi ini, Miss, supaya tidak membosankan, kita akan banyak interaksi juga nih dengan semua peserta ya. Jadi harap disimak, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung dijawab juga di chat. Oke, so Miss akan mulai dengan screen sharing presentasi hari ini. Oke, sudah terlihat slide-nya? Sudah, Miss Ya, Mel. terima kasih. Ya, so, hari ini seperti tadi Miss Mas sudah jelaskan sekilas ya. Tentu nih yang kalian kiddos yang sudah join di webinar ini harapannya kalian sudah bahkan lebih inisiatif lebih hebat karena kalian sudah mulai belajar coding. Memang betul mulai tahun ajaran baru ini tahun 2025 dan 2026 pemerintah pun akan mengharuskan sekolah-sekolah untuk memasukkan mata pelajaran ini. Jadi kalian sudah memiliki uh, head, head start, sudah mulai duluan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sekilas,
Kemudian kita akan melihat beberapa contoh. Dan yang di bagian terakhir, kita akan menjelaskan juga event yang akan kita adakan di bulan Juni. Nah, itu berhubungan dengan computational thinking dan coding juga. Jadi nanti harap disimak. Oke, kita akan lanjut saja dengan presentasinya. Ya, apakah itu computational thinking? Nah, computational thinking ini merupakan cara berpikir kritis untuk menguraikan suatu masalah dan membuat solusi yang bisa diimplementasikan dengan komputer. Jadi, butuh pemikiran dari manusia, ya. Kalian kan semua punya otak, kita semua punya otak. Otak itu kita gunakan, tapi harus digunakan secara kritis untuk memecahkan masalah, dan kemudian nanti dibantu dengan power of computing, sehingga pemecahan masalah itu bisa lebih cepat, gitu ya. Tentunya kita tidak bisa 100% mengandalkan komputer saja, karena komputer itu harus diprogram, ya. Siapa yang memprogram? Nah, kita-kita ini nih, kalian-kalian ini yang belajar coding dan belajar programming. Tapi diawali dengan cara berpikir dulu gitu, bagaimana cara berpikir supaya bisa memecahkan masalah dengan efektif. Ya. Jadi computational thinking ini bukan hanya pemrogramannya saja ya, tapi dimulai dari memikirkan apa sih konsepnya, bagaimana sih cara kalau saya mau memecahkan masalah, any kind of problem ya, masalah menghitung, masalah membuat game, masalah melakukan sorting, segala macam, itu kan semua dari memecahkan masalah, bagaimana step by step-nya, itu adalah cara berpikir manusia. Tentunya cara berpikir kritis ini juga banyak hubungannya dengan pengertian-pengertian yang lain seperti yang kalian sudah pelajari, seperti matematika atau engineering ya, itu sangat relevan, sangat berkaitan. Dan ini diperlukan untuk semua orang. Dan yang penting ini poin nomor 2 sebetulnya juga sangat penting. Ini adalah keterampilan dasar tapi bukan menghafal. Nah, ya, jadi mungkin kalau kalian yang kalau pelajaran kadang-kadang pelajaran sekolah ada yang cuma hanya menghafal, itu sangat membosankan. Nah, enggak, kalau computational thinking ini adalah keterampilan dasar tapi bukan menghafal. Kita memang harus menggunakan otak kita, nalar kita untuk memecahkan masalah itu. Ada 4 bagian dari computational thinking. Yang pertama adalah dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian yang kedua adalah abstraksi, yaitu mirip dengan generalisasi, fokus ke hal-hal yang penting dulu dan mengabaikan dulu detail-detail yang tidak diperlukan. Jadi kita tahu masalah yang besar itu, kita lihat dulu apa sih yang penting, itu dulu yang kita fokus. Kemudian dari situ kita pikirkan bagaimana step by step. Nah, ini mungkin kalau kalian yang sudah belajar coding itu pasti udah tahu ini ya, algoritma ya. Step by step bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu, instruksi detailnya. Kemudian dari situ diterapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga disebutnya adalah coding gitu ya. Tapi pertamanya adalah algoritmanya itu harus dipikirkan dulu dengan menggunakan pemikiran kita, otak kita. Kemudian yang keempat adalah pengenalan pola untuk melihat hal-hal yang berulang atau yang berstruktur. Kenapa kita harus mengenali pola ini? Sehingga pada waktu kita membuat solusinya lebih efisien gitu ya. Kalau misalnya ini masalah A dan masalah B ternyata polanya sama. Nah, solusi kita bisa diterapkan untuk dua masalah tersebut. Kita tidak perlu membuat ulang lagi begitu ya. Pengenalan pola. Oke, ini sekedar referensi, Miss nggak akan jelaskan terlalu detail karena di sini Miss lihat kebanyakan adalah DDoS ya, dan ini mungkin lebih relevan untuk para guru atau orang tua yang mendampingi. Tapi nggak apa-apa, ini makanya sebagai bagian slide, cuman Miss ingin mengalokasikan waktu yang lebih dengan nanti aktivitasnya supaya lebih seru. Jadi ini ada sedikit penjelasan lebih detail, bisa dibaca nanti lebih lanjut. Berikutnya juga sama, jadi collaboration, creating, tinkering, and persevering, ini adalah pendekatan-pendekatan pada waktu
Kidos ini belajar tentang computational thinking. Ada faktor kolaborasi, ada faktor pada waktu membuat project gitu ya, misalnya membuat project coding, creating. Nah, itu otomatis akan menerapkan komponen-komponen computational thinking tadi. Kemudian tinkering, mengutak-utik nih. Kalau misalnya kalian bikin, lihat kalau udah pernah menggunakan Scratch, itu kan ada yang istilahnya remix ya. Remix bisa mengubah project orang lain, kemudian kita ubah-ubah supaya lebih cocok dengan kreasi kita gitu. Kita bisa tinker, kita bisa menambah-nambahkan itu kan. Dan persevering itu artinya tidak mudah menyerah, belajar dari kesalahan. Kalau yang sering mulai membuat coding atau programming itu ada istilah debug ya, mencari kalau bikin program terus kemudian dijalankan kok error. Nah, jangan menyerah. Kita harus um, mencoba melihat lagi, terus dijalankan lagi, diperbaiki, dijalankan lagi. Itu semua mendukung computational thinking juga. Nah, yang berhubungan dengan computational thinking, ada event atau kegiatan tahunan yang merupakan kegiatan global. Di sini memang mencantumkan, cuman kembali lagi kita tidak akan membahas terlalu detail karena Bebras Challenge ini dijadwalkannya biasanya sekitar bulan November. Jadi nanti kalau bulan November kita pasti akan umumkan lagi nih lewat sosial medianya Kode Kido, lewat kalau kalian memang murid Kode Kido kita akan umumkan lagi karena Bebras ini kita tawarkan untuk semua murid. Jadi nanti bulan November ikut lagi ya jangan lupa. Tapi untuk yang hari ini kita fokusnya di code battle yang nanti akan dijelaskan. Jadi ini skip dulu. Oke, kenapa tadi kita sebutkan aktivitas bebas? Karena ada mau tes dulu nih. Kalian yang mungkin sudah pernah ikut atau yang belum pernah ikut nggak apa-apa. Salah satu contoh, beberapa contoh pertanyaan bebas atau pertanyaan yang menggunakan computational thinking. Coba ini kita kasih waktu 1 menit. Pertanyaan nomor 1 kebetulan cukup mudah. Jadi coba 1 menit. Silakan kalian baca. Kalau yang sudah tahu bagaimana menjawab jawabannya apa, tulis di chat. Ya, betul sekali. Kidos yang mungkin sudah pernah ya join City Code Battle sebelumnya atau join Bebras Challenge nih pasti bisa banget nih ngerjain contoh soal ini. Tapi jangan khawatir juga ya, yang Kidos yang belum pernah coba pun nggak apa-apa, dapat kesempatan mencoba sekarang. Nanti kita akan bahas bareng-bareng dan jawabannya bisa kirim di kolom chat ya. Miss masih tunggu dan Miss Milani juga tunggu nih jawaban dari kalian. Silakan. Sepertinya ada yang sudah mulai menjawab ini. Sudah ada yang mulai menjawab, tapi hati-hati nih. Ini kalian memang kita pertanyaan menggunakan bahasa Inggris, jadi supaya kalian karena itu acara global ya, bebas yang kita ikut adalah acara global, jadi terjadi pertanyaan bahasa Inggris. Baca dengan teliti. Di sini dibilang bahwa hanya punya 1 koin untuk tiap-tiap nilai koin tersebut. Jadi yang jawab 9 plus 9 nggak bisa, koinnya cuma 1. Cuman ada 1 koin yang nilainya 1, ada 1 koin nilainya 3, ada 1 koin nilainya 9, dan ada 1 koin nilainya 27. Iya, pastikan Kidos Nah, menjawab soalnya dengan teliti ya. itu pertama harus baca dulu soalnya dengan teliti. Betul sekali, Mas Ri. Wah, ini berbagai. Harganya berapa? Harga barang yang mau dibeli itu 21, oke? Jadi kita harus pakai koin yang mana? Boleh kembali juga. Betul, boleh kembali. Ayo, di sini yang peserta ada berapa nih, Mas? Udah ada 60 kan? Yang jawab kayaknya Iya, barusan ada 60 Miss. Dan ada yang beberapa jawab yang baru sudah sekitar jawab juga 10 nih. dengan Iya, beragam cara menjawab juga ya, Miss. iya, iya, iya. 27 kembali 6 koin. Kembali 6 koinnya dari mana dong? Nggak ada nih koin yang 6. Ayo pikir lagi. Ya kan?
Oke, ada Miss lihat ada beberapa yang sudah betul. Hahaha. Ya, ya, ya. Oke, karena sudah cukup banyak yang menjawab, coba kita lihat ya. Eh, nah, itu kayak ini yang terakhir nih baru menjawab Timothy, kembalinya 3+3. Koin yang 3 itu cuma ada satu. Nggak bisa kembali 3+3. Ya. Oke, sekarang coba Miss ini deh, Miss yang terakhir menjawab Katia, boleh unmute, jelaskan Katia. Ini gampang banget, bro. Gampang banget ya. Gampang banget, Tapi bro. banyak, Boleh dong dijelasin kalau tapi gampang banget itu tadi tapi siapa ada yang yang bilang salah gampang loh banget, bro? jawabnya. Jadi kan ada Ya, kan harus di T-nya 21. Sisa ya, sisa 27. Jadi kita kasihnya 27 aja. 27 tambah 3 kan 30. Nanti kembaliannya sisa 9. betul sekali. Yang tadi bilang betul, gampang banget ya. Ini tambah-tambahan dan pengurangan ya. Tapi kan kita lihat kan ternyata yang jawab di chat masih banyak yang salah. Nah, mungkin itu karena kurang teliti. Mungkin karena tidak menyimak gitu ya bahwa cuma ada satu poin begitu. Jadi untuk memecahkan masalah kita harus mempertimbangkan semua hal-hal tersebut gitu. Oke. Tapi anyway ini betul jawabannya 27 tambah 3 kemudian minta kembali 9. Ya. Oke, satu lagi agak sedikit lebih tricky nih. Veronica lost jumping. Dia akan mau mencapai tujuan terakhir di sini. Tapi ada dua aturan. Kalau di kotak itu ada X, dia harus melompat 3 kotak. Jika di kotak itu ada 0, dia harus melompat 1 ke belakang. Nah, yang mana yang akan membuat dia mencapai tujuan akhir ini? A, B, C, atau D? Oke, ini 1 menit lagi. Ini 2 menit deh. Ya, 2 menit. Kan agak 2 menit sedikit untuk lebih menjawab soal susah. ini. Silakan dibaca dengan seksama questionnya ya, Des. Mungkin ada Bapak Ibu guru juga yang join di webinar ini, boleh banget untuk mencoba menjawab contoh soal bebas ini ya. Sudah ada beberapa yang menjawab. A, D. Oke, ada lagi B. Ada yang menjawab dengan senyum. Nah, Ada yang ralat jawabannya dari jawaban sebelumnya jadi ke B gitu ya. Oke, masih ada waktu sebelum contoh soal bebas ini dibahas sama Miss Mel. Yang belum jawab boleh coba jawab dulu ya. Tapi ini dominan yang jawab pilihannya yang D ya, Miss Mel ya. D Kira-kira atau A ya, gimana tuh, kebanyakan Miss A Mel? dan D. Ya, 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 ya. Mm-mm. Oke, udah. Ada yang B. Oke, sekarang Miss coba tunjuk lagi satu orang untuk menjelaskan. Coba yang menjawab A dulu deh. Syakira, SD Muhammadiyah. Boleh unmute, Syakira? Kenapa menjawab A? Ini jawabannya A karena Ya, boleh dilanjutin, Syakira. ini kan tiga kali jumnya. Iya. Ah, Ini 1, 2, 3 loncat. 1, 2, 3. Coba Miss Mel lagi dulu. Syakira waktu mencoba, apakah kamu mencoba semua A, dicoba B, dicoba C, dicoba D, dicoba atau hanya mencoba A ternyata sudah bisa terus berhenti? Aku tuh coba semua tapi aku Coba semua. udah teliti.
Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you sharingnya. Kemudian Miss mau tanya lagi nih siapa ya? Alvaro. Alvaro jawabannya D. Bagaimana Alvaro? Dijelaskan tolong kenapa pilih D dan bagaimana kau bisa menemukan D? I just did it one by one. Oh, you did it one by one. You did it you try A, B, C, and it didn't work? Yeah. Oke, oke. Oke, intip dulu kalau begitu. Intip dulu ternyata yang jawaban yang betul adalah D memang. Nah, tapi banyak yang betul ya. Nah, betul seperti Alvaro tadi bilang. Alvaro mungkin coba dari A, coba dulu gini, ting 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 ting. Oh, nggak bisa. Coba lagi B, ting 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 ting, nggak bisa. Akhirnya D dicoba bisa. Nah, tapi itu butuh waktu. Ada yang punya ide nggak yang lebih cepat bagaimana tanpa mencoba satu persatu? Ada nggak yang menemukan jawaban D bukan dengan mencoba satu persatu dari atas? Coba ya, kita misalnya mencoba dialurkan sesuai dengan algoritma ini, memang betul. Pertama dari sini, maju 3. 1, 2, 3. Terus kembali 1 ya. Kemudian karena ini 0, kembali lagi ke sini. Kemudian maju lagi ya, 1, 2, 3. Karena X, maju lagi 3. 1, 2, 3. Kembali lagi, kembali lagi. Karena X lagi, 1, 2, 3. Can you see the pattern? You can see the pattern, right? 1, 2, 3. Kembali lagi, kembali lagi. 1, 2, 3. Kembali lagi, kembali lagi. 1, 2, 3. 1, 2. Sampai sini. X. Habis X harus berapa? 3 lagi kan? 1, 2, 3. Betul. Jadi jawabannya betul memang D. Tapi itu butuh waktu lama ya. Ternyata Miss Mel harus hitung satu-satu. Gimana kalau ini cuman berapa nih? Mungkin kira-kira ada sekitar 12 ya. Kalau misalnya ada 1000 tilenya, apakah kalian mau coba dari depan begitu? Wah, butuh waktu lama dong. Ada yang punya ide lain nggak? Bagaimana memecahkannya supaya bisa langsung cepat? Mungkin ada yang punya carcep atau Ya, cara cepat untuk menjawab. Nah, ada yang raise hand nih, Miss, ya, dari ya. Gavin Boleh? Akmal Rangga Gavin dari ya? Pondok Hidup Bintaro. Silakan. Silahkan. Jadi tuh caranya kalau dari aku ya, kan nih yang kita lihat dulu semuanya, bandingin semuanya. Nah, kita tuh gak perlu lihat bagian tengah atau awal. Kita yang penting ya akhir. Kenapa? Karena Ah, nih, misalnya ya A, yang dari A dulu, di paling terakhir. Pertama kan ada 0, mundur ke X, terus nanti nggak bisa dong kalau gitu. Terus kalau ah, di B di sini 0 yes. mundur ke X nggak bisa. Terus yang di sini mundur ke X nggak bisa. Terus baru deh kan abis X di situ kan ada X lagi tuh. X nih X. Terus nanti X maju 3 langkah. Ah. Terus ya gitu sih. Nyampe ya. Oh yes, so that's very good point ya dari siapa tadi namanya? Gavin Yes, Akmal very good. Rangga. Jadi Nah, betul, nggak perlu dia lihat dari depan, nggak perlu dicoba satu persatu dari depan. Kita fokus aja di bagian akhirnya ini. Contoh kayak tadi yang dia bilang, misalnya ini ya, kalau kita mendarat di sini, apa tuh aturannya? Dia harus Aturannya mundur kan mundur. belakang kan, mundur 1, Mundur terus ke terus kan X, nanti majunya ada 3. X. Nah, Satu, tapi dua, X-nya tiga. lebih. Berarti ini pasti salah. Betul juga begitu. Nah, sampai sini kalau mendaratnya di sini, wah udah maju sana udah kelewatan juga. Betul. Nah, kalau di sini juga sama kelewatan. Nah, kalau di sini ini 0 mundur sini, 0 mundur sini. Ini X, majunya berapa? 1, 2, 3. Yeay, betul. So that make it faster, right? Ternyata kalian bisa memecahkannya dengan cepat. Walaupun memang betul kalau kita coba dari satu persatu dari depan pun ketemu juga jawabannya. Tapi memang ada banyak solusi untuk masalah yang sama. Tinggal kita bisa mencari mana yang lebih efisien gitu ya, misalnya ya. iya. Oke, good.
Betul. Miss harap Kidos yang tadi jawabannya belum tepat bisa memahami penjelasan dari salah satu rekan kalian ya yang punya cara cepat untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Begitu juga dengan penjelasan dari Miss Melanie. Oke? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini hanya dua contoh. Nanti tentunya ini ada penjelasan lebih lanjutnya juga. Oke, nah terus apa itu computational thinking dan coding ya? Overlapnya seperti apa? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Coding itu adalah bagian dari computer science secara keseluruhan ya. Ilmu komputer itu sendiri lebih luas gitu kan. Ada juga belajar tentang hardware, tentang operating system dan sebagainya. Codingnya sendiri itu specifically fokus untuk pemrograman atau membuat instruksi yang bisa diberikan kepada komputer. Computational thinking juga overlap seperti itu karena sebelum kita langsung memprogram nih, ngetik program entah dengan Scratch, entah dengan Python, nggak bisa langsung cuma ngetik-ketik aja tanpa berpikir. Tetap harus ada bagaimana sih algoritmanya, bagaimana step by step memecahkan masalahnya dulu, setelah itu ditranslasikan ke bahasa pemrograman yang tepat. Nah, di kelas Kode Kido tentunya seperti itu, murid belajar computational thinking dengan aktivitas-aktivitas seperti tadi, bebras ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan juga mengimplementasikannya atau praktek langsung ke project coding. Oke, siapa yang, pasti semua udah pernah tahu ya Minecraft ya. Kita makanya mau lihat nih, tadi konsep computational thinking itu di exercise menggunakan Minecraft ini seperti apa. Ini satu yang pertama nih. Kita mau membuat rumah di Minecraft, jadi harus menebang 3 pohon ini. Kayak tadi dibilang, dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Nah, untuk masalah ini apa nih? Masalah besarnya apa? Dan bagaimana membaginya jadi bagian kecil? Boleh ditulis di chat. Masalah besar apa? Bagian-bagian kecilnya apa? Menurut kalian? Iya, betul banget nih, Peran and Kidos. Di demo City Encoding ini, jangan lupa ya, seperti di contoh soal bebras sebelumnya itu, ada instruksi yang harus kalian perhatikan sebelum uh, menjawab atau melihat dulu apa nih masalah besarnya, bagaimana Hmm. cara membaginya, gitu ya. Masalah besarnya apa? Boleh ditulis di chat. Sebagian dari kalian udah ada yang coba jawab nih masalah besarnya. Menebang 3 pohon, bagian kecil menebang 1 pohon. Gimana nih dengan kidos yang lain? Apa kalian punya opini atau jawaban yang lain? Oke, ada yang Hmm. jawab fokus dengan 1 pohon dulu, memotong 3 pohon. Mungkin yang lain masih berpikir gitu ya. Oke, Kira good masalah besarnya progress. apa? Ya, masalah besarnya membuat rumah. Ya, tapi boleh juga sih bilang menebang 3 pohon boleh. Di sini disebut membuat rumah karena tadi di atas ditulis kita perlu membuat rumah. Sebelum itu, untuk membuat rumah itu membutuhkan kayu, sehingga kita harus potong pohon. Yes, itu Ryan Gunawan betul ya, membuat rumah. Kemudian masalah kecilnya kita harus menebang pohon. Dan tadi ada yang juga ada yang bagus sekali nih, Timothy menjawab fokus 1 pohon dulu. Itu berarti tadi udah menggunakan konsep abstraksi. Kita fokus memecahkan dulu gimana sih memotong 1 pohon. Nanti kalau itu kita udah bisa memecahkan yang itu, tinggal kita terapkan juga di pohon yang lain karena ada 3. Ya, very good. Jadi bagian kecilnya potong pohon 1, potong pohon 2, potong pohon 3. Nah, setelah kita dekomposisi, gimana algoritmanya untuk memotong pohon? Algoritma itu kan tadi instruksi detail untuk memecahkan masalah. Dan di sini kita menggunakan block coding. Coba, apa menurut kalian algoritma untuk memotong pohon, 1 pohon dulu saja, apa di sini? Tulis. Nah, algoritma itu apa, nak?
Algoritma itu apa? Nah, di sini di screen sharingnya sudah ditulis instruksi Oh, ini detail harusnya ditulis untuk masalah. menyelesaikan Ini harus dia masalah. algoritma. Ada yang jawab Kalian bisa juga nih. menulis algoritma itu dengan bahasa biasa aja, tidak usah menggunakan bahasa programming dulu nih. Untuk ini kan orangnya posisinya di sini. Kita mau memotong pohon, apa yang harus dilakukan? Step by step. Apakah dia bisa langsung memotong pohon? Nggak bisa kan? Harus apa dulu nih? Tuk, tuk, tuk. Ya, ada Ada yang beberapa jawab yang sudah juga. mulai menjawab juga, Hmm. betul. Ada yang bilang maju dulu nih, baru potong. Ah, oke. Oke, oke, banyak jawaban yang bagus-bagus. Aha, ya, oke. Di sini kalau yang belum terlalu familiar dengan Minecraft, Minecraft itu kan secara ini ada semacam grid ya, kotak-kotak ini mungkin kurang terlalu jelas, tapi betul. Ini setiap kotak ini adalah satu langkah, jadi betul tuh, maju satu, dua, tiga. Nah, setelah itu kan sudah di depan pohon, kemudian menggunakan blok yang menggunakan potong pohonnya. Setelah itu, karena dia akan pergi ke pohon berikutnya, kan dia saat ini menghadap ke arah pohon satu. Jadi kita harus menggunakan perintah supaya dia belok ya, menghadap ke sana. Oke. Jadi itu betul. Maju 3 langkah, potong pohon, terus belok ke kiri supaya menghadap ke pohon berikutnya. Oke, kita lihat. Move forward 3 times, ya, maju 3 langkah, potong, destroy, block, turn left, belok ke kiri, menghadap pohon berikutnya. Ya, kalian jawabannya bagus-bagus, sip, sip, sip. Jadi itu contoh algoritma. Komponen yang, udah komponen yang ketiga ya dari computational thinking. So, sekarang kita lihat. Apakah kalian mengenali pola dari apa yang tadi kita kerjakan itu? Apakah ada pengulangan? Ini kan tadi kita sudah kita masukkan nih codingnya di sini. Move forward 3 times, destroy, and then turn left. Kemudian move forward lagi, destroy, turn left. Ada pengulangan? Berapa kali pengulangannya? Ya, yes, of course, 3 times 2, right? Di sini sampai sini berulang lagi ya. Di sini sampai sini berulang lagi. Di sini sampai sini memang tidak perlu turn left sekali lagi. Tapi misalnya ada turn left satu pun nggak masalah karena dia kembali lagi ke posisi awal. Yes, so that's exactly what it is. Pengenalan pola, as simple as that. Kita melihat, oh ini ternyata ada yang berulang-ulang-ulang-ulang. Itu yang disebut adalah pengenalan pola. Yes, nah, polanya seperti itu. Di sini pun di dalam move forward-nya pun ada 3 kali. Jadi itu ada pola juga. Pola pertama move forward 3 kali. Pola yang kedua, this big chunk, the whole block diulang juga 3 kali. Yes, good one, good one. Ada yang bertanya? Cukup jelas ya. Sementara Oke, belum ada jadi pertanyaan, Miss. ya, Rata-rata tertarik untuk ya, menjawab dulu. ya. Jadi itu adalah pengenalan pola. Oke, nah kita lihat lagi nih. Untuk yang sudah pernah belajar coding, kalian pasti sudah tahu istilah ini, repeat atau loop ya. Jadi kalau memang ada sesuatu yang berpola, berulang, pada waktu kita membuat programnya supaya lebih efisien, kita bisa menggunakan konsep repeat atau loop sehingga program itu menjadi lebih pendek ya. Jadi di sini yang 3 kali di sini, instead of putting 3 blocks, we just put 1 block and then we put 3 times gitu ya. Ini kebetulan ngulangnya cuma 3 kali, jadi nggak terlalu panjang. Kalau gimana kalau ngulangnya kayak tadi misalnya, kalau ngulangnya
1000 kali. Kan mungkin sekali tuh ya kalau misalnya kita membuat program yang untuk sesuatu yang besar, kalau ada perulangan 1000 kali, ditulis satu persatu sampai 1000 ya kehabisan tempat. Makanya adalah menggunakan konsep tersebut. Oke. Nah, sekarang coba challenge berikutnya. Ini akan kita sekarang mulai membangun rumahnya. Membangun rumahnya, kita harus membangun di tempat yang kosong ini, menaruh kayu ya, kayu, maju, kayu. Nah, polanya apa nih? Pola pertama apa? Pola kedua apa? Coba tulis di chat lagi. Nanti setelah webinar, jika kalian mau iseng mau mencoba mengerjakan beneran, di sini ada URL yang bisa dicoba. Tapi untuk kali ini kita lihat secara presentasi saja. Bagaimana? Pola pertamanya apa? Pola keduanya apa? Wah, mesti lihat di chat. Oh, yes. Ada yang bilang pola pertama maju dan taruh kayu. Pola kedua belok kanan. Pola kedua semuanya. Ayo Timothy, kita harus lebih spesifik. Nggak bisa ngomong gitu aja. Pola kedua semuanya. Apa maksudnya? Forward 6 times. Oke. Oke, nah, good. Ya, that's a better answer. Ya, lebih spesifik seperti itu. Yang lain juga boleh coba menjawab ya dari demo City Encoding ini. Pola 1 dan pola 2-nya bagaimana? Ini yang ditampilkan di sini adalah contoh project, apa contoh codingnya. Apakah betul atau salah? Kalian boleh komentar juga loh. Ini apakah betul nih? Soalnya kalau dilihat gambarnya berapa, harusnya berapa temboknya itu berapa kotak. Kayaknya ini salah deh program awalnya, ya nggak? Berapa kali harusnya dia maju gitu. Oke, maju place block, betul. Belok kanan di pinggir, itu Rafael betul juga maju place block. Tapi berapa kali? Harus spesifik juga kalau kita memikirkan algoritma itu. Harus spesifik. Kalau di sini coba bilang maju place block sekali, atau 2 kali, atau 1000 kali. Oke, udah mulai. Nah, jawabannya sekarang udah mulai lebih spesifik sesuai dengan masalah yang ada. Coba kita lihat sama-sama. Yes. So, pola pertama adalah move forward dan place the wood, the bird's plank. 3 kali. Itu 2, 3. Kemudian pola yang kedua, sorry. Ya, membelok ke kiri atau ke kanan ya. Ini karena dia menghadapnya ke sana, jadi ya kita memang membelok ke kanan ya. Membelok ke kanan, taruh lagi 3 kali. Membelok ke kanan lagi, membelok ke kanan lagi, sampai akhirnya dia membangun 3 sisi rumah tersebut sehingga ada ya. Nah, di sini sendiri kalau kita jalankan ini sudah betul. Tapi kalian lihat di sini apakah bisa dipersingkat lagi programnya? Tidak. Oh, ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Gimana? Yang bilang bisa, bagaimana itu? Siapa? Aletea. Bagaimana cara mempersingkat program ini? Ya, silakan Aletea. Bagaimana Hmm, cara mempersingkat program ini? Pola 1 di repeat 3 kali agar move forward-nya cuma 1, first frame-nya 1. Pola 2 juga di repeat 3 kali.
Jadi ternyata ada repeat di dalam repeat ya. Coba mana Miss gambar ininya Miss. Oke, kalian lihat. Salah, salah klik. Oke. Aletea betul sekali karena kalian lihat ini blok ini apakah sama dengan blok ini? Sama ya? Apakah sama dengan blok ini juga? Sama juga kan? Nah, berarti ini betul juga nih ada tiga lagi repeat, ada tiga lagi pola yang sama yang bisa kita sederhanakan. Semua ini kita masukkan dalam satu big block repeat gitu. Coba kita lihat yang jawaban yang betul. Malahan jawabannya nggak ditulis. Karena itu bisa dikerjakan sendiri ya, nggak ada screenshotnya. Tapi betul, jawaban alatnya betul. Karena tiga ini sama, kita bisa delete yang dua ini, tapi kita gunakan satu. Jadi yang ini kita delete, tapi yang di sini kita taruh lagi nih, repeat lagi, kita taruh lagi di atasnya. Sehingga yang tiga ini kita bilang lagi repeat 3 times, begitu. So that's the beauty of repeat. Bisa membuat repeat di dalam repeat juga itu memungkinkan. Oke, so now let's move to the next one. Mana ini? Oke, oke. Ini kembali ada satu lagi tapi kita skip aja deh ya karena mempertimbangkan waktu. Ini beberapa contoh-contoh yang lain nanti kalian bisa coba menggunakan URL ini jika yang belum pernah, tapi mungkin kemungkinan besar kalian sudah pernah mengerjakan ini juga ya kalau sebagai murid, kalau yang murid Kodokido. Oke, so ya ini kelanjutannya yang tadi gunakan. Oke, sekarang kita akan masuk sedikit untuk eventnya ya, penjelasan tentang event computational thinking dan code battle, karena kan kelihatannya seru banget nih kalian tadi dengan menggunakan contoh-contoh aja sudah pada semangat menjawab. Nah, nanti akan ada kesempatan event ini di mana kalian juga bisa menunjukkan kemampuan kalian. Silakan Miss Masri. Baik, Miss Mel. Nah, barusan seru banget ya, Kidos, untuk beberapa demo tentang City encoding. Nah, di sini Miss Masri mau kasih detail info terkait coding competition yang diadakan langsung oleh Kodekido. Untuk tahun ini, kita mengadakan City Encode Battle lagi dan ditawarkan untuk 4 kategori. Bukan, lebih tepatnya 4 kategori level ya. Untuk tahun ini kita akan tawarkan untuk level SD kelas 3, mulai dari level SD kelas 3 sampai kelas 12 SMA. Adapun pengerjaan soal-soal computational thinking-nya ini mencakup penyelesaian soal-soal algoritma yang menggunakan coding seperti itu. Dan registrasinya udah mulai dibuka dari hari ini ya, parent and kiddos. Dan barusan Miss Masri udah share juga di kolom chat untuk link absensi webinar hari ini itu bisa diisi oleh parent and kiddos ataupun Bapak dan Ibu guru yang hadir di webinar ini. Dan bagi yang sudah mengisi pendaftaran, absensi akan mendapatkan kode promo eksklusif untuk Lomba City Code Battle 2025 ini. Nah, tapi jangan khawatir ya, parent and kiddos serta Bapak Ibu guru. Nah, untuk registrasinya ini ada early bird diskonnya juga yang berlaku dari hari ini sampai 15 Mei 2025 nanti. Dan mungkin buat non-student atau student yang belum pernah join nih City Code Battle atau masih bingung apa nih City Code Battle, tenang aja, kalian nggak bakalan bingung kalau memang ada niat untuk ikut kompetisinya ini karena Kodekido menyediakan zip class atau pelatihan ya yang dapat kalian ikuti untuk persiapan City Code Battle ini. Dan tolong dicatat juga untuk timelinenya ini karena setelah webinar hari ini akan dilanjutkan kembali workshop pelatihan di tanggal 1 Juni 2025 nanti, oke? Iya, Sorry. absensinya Iya. silahkan diisi ya.
Itu masih Kidos. formnya kayaknya masih ditutup. Nanti nanti Ah akan iya, diubah sama Miss ya, Masri. nanti Oke. akan kami buka kembali. Iya. Oke, dan apa aja yang akan didapat oleh peserta itu? Ya, selain berlatih computational thinking dan coding dalam format kompetisi, ini akan ada workshop, pelatihan seperti yang Miss Masri udah jelasin tadi di awal, dan kalian juga mendapat kesempatan untuk berpartisipasi di Bebras Challenge USA yang tentunya menggunakan bahasa Inggris. Miss Masri harap Kidos juga mempersiapkan skill bahasa Inggrisnya karena ini akan berkompetisi di Bebras USA dan mendapatkan sertifikat dengan nilai dan prestasi yang dicapai yang akan dilaksanakan di November 2025 nanti. Begitu juga akan ada kesempatan lain mendapatkan berbagai hadiah untuk berprestasi di final round untuk City Code Battle, yaitu berupa scholarship untuk Korekido Thematic Class, cash prize, dan beberapa hadiah lainnya juga. Seperti itu ya, ada tablet, ada handphone, ada robot, ada cash prize juga, dan kode Kido voucher. Wah, menarik banget ya, Kidos. Dan eh, tolong disimak juga untuk kompetisi ini akan dilaksanakan via online Zoom, tepatnya di hari Minggu 15 Juni 2025 nanti. Nah, ada pun format finalnya, peserta mengerjakan soal-soal computational thinking dan coding challenge di platform coding sesuai dengan kategori usia, dengan multiple choice question dan code submission. 30 menit untuk mengerjakan soal computational thinking, dan 45 menitnya lagi untuk mengerjakan coding challenge. Tadi ada yang tanya juga ya, bahasa pemrograman atau platform yang digunakan. Di sini sudah tercantum juga untuk SD kelas 3 sampai kelas 4 menggunakan block code programming atau Scratch dan Playlab atau Code ORG. Untuk grade 5 sampai 6 itu menggunakan CoffeeScript dan block code programming dengan CodeMonkey dan Scratch. SMP menggunakan Python Grok Learning, SMA menggunakan Python Trinket atau Replit dan HackerRank. Tuh. Oke. Thank you Miss Masri. Ada beberapa, tadi kan kita sudah membahas yang awal soal-soal computational thinking ya, yang tidak menggunakan, bahkan tidak menggunakan pemrograman, itu hanya menggunakan uh, otak kita. Nah, sekarang Miss akan tunjukkan juga sedikit di bagian keduanya adalah soal-soal nanti nih, soal coding challenge-nya itu seperti apa. Kita akan lihat beberapa contoh, dan kali ini juga coba kalian jawab. Yang pertama adalah ini contoh yang akan dipakai untuk di SD menggunakan code monkey. Di sini dibilang the monkey needs to get the banana. Kita harus menggunakan coding CoffeeScript yang untuk memprogram monyet ini. Yang mana yang betul? Yang programnya yang kiri apa yang kanan? Ini A, ini B. Coba ditulis di chat kalau yang kalian sudah bisa menjawab. Yang betul adalah A atau B. Di sini karena kita bicara tentang pemrograman, tentunya memang sintaksnya kan tergantung bahasanya ya. Sintaks itu adalah cara penulisan kode. Kalau misalnya kalian pakai Scratch, sintaksnya sih cuma blok-blok aja. Kalau menggunakan Python mungkin sedikit berbeda sintaksnya. Ini CoffeeScript khusus untuk CodeMonkey juga sintaksnya berbeda. Tapi ini pada artinya begini, tulisannya itu artinya berulang 4 kali. Kemudian belok sih tahu ya standar. Yang ini hanya sedikit perbedaan sintaksnya adalah artinya berulang 4 kali, kemudian lakukan 3 langkah ini. Nah, yang mana yang betul, A atau B? A, B, A, B. Wah. Oh, yang ini terlalu mudah nih, semua betul. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Kenapa? Coba, itu Gavin tunjuk jari mau menjawab. Kenapa jawabannya yang betul B? Oke, jadi aku jelaskan ya kenapa jawabannya yang Yes. benar. Jadi tuh jawabannya benar. Yang B, kenapa? Karena kan 4 times, 4 kali kan, pisahnya ada 4. Betul. Nah, terus yang A itu pertama terus 45 derajat. Nah, 45 derajat itu kan miring, jadinya nggak bisa lurus Ah, ginian. Nggak bisa, kalau 45 derajat kan aha. gini. Nah, tapi kalau yang 90 kan gini, Yeah. lurus. Yes. Very good, Kevin. Thank you. Ya, itu kalian berarti menggunakan keterampilan matematika juga ya tentang sudut. Makanya kalau di sekolah juga
harus menyimak belajar matematika karena ternyata dipakai juga nih kalau untuk coding. So, betul sekali. Ini karena sudutnya yang betul adalah sudut 90, sehingga yang jawabannya B. Oke, sekarang next. Ini Scratch sekarang. A student wants to make Scratch program to ask user a math question. Kalian mungkin pernah membuat program quiz menggunakan Scratch. Nah, yang mana yang betul? A atau B? Kebetulan kuisnya ini adalah kuis pertanyaan matematika. 9 kali 4, jawabannya apa gitu. Kita ingin membuat program itu bisa mengecek jawabannya betul atau salah, kemudian menjawab jika jawabannya betul, jawab yes, jika jawabannya salah, jawaban no, gitu. Yang mana tapi eh, coding yang betul untuk membuat kuis tersebut? Ini A, ini B, yang mana? Kebetulan. Ternyata semua jawabannya B lagi ya. Coba siapa yang mau menjelaskan? Tunjuk jari. Ya, yang terakhir deh. Eh, oh ya, Matthew Jeremy. Gimana Matthew Jeremy? Jawabannya B. Kenapa? Eh, karena kalau yang B itu jawabannya tuh sama dengan. Kalau yang A itu lebih dari. Ah, ah. Terus kenapa kenapa sama dengan itu yang betul, yang ini salah? Karena yang ditanya itu hasil dari 9 kali 4, bukan jawabannya tuh lebih besar dari 9 kali 4 atau enggak. Yes, exactly. Betul, betul. Ini ini kan istilahnya variabel ya. Mungkin yang udah pernah belajar juga tentang apa itu ini variabel. Answer adalah variabel yang menampung jawaban ini 9 kali 4. Jadi kalau si usernya menjawab 9 kali 4 dia menjawab 28. Nah, program ini akan mengecek apakah 28 itu 9 kali 4. Ya, memang betul ya. Kok 28 sih? 9 kali 4 berapa? 36. Salah. Nah, kalau jawabannya yang sama dengan 30, jawaban itu adalah 36, dan program ini akan bilang yes. Tapi kalau kita pakai program yang ini, ya nanti akan keliru gitu. Kalau si user menjawab 50, dia program ini akan tetap menjawab yes, padahal kan salah. Ya. Oke, so this is another one that's quite easy. Coba kita akan lihat contoh berikutnya. Oke. Ini jawabannya ini tadi udah ya, udah jawab. Nah, sekarang kita akan melihat coding juga bisa digunakan untuk menghasilkan gambar-gambar gitu ya, pola-pola. Nah, ini kebetulan salah satu contoh. Yang mana dengan menggunakan program yang sebelah kiri ini, gambar apa yang akan dihasilkan? A, B, dan C. Kembali lagi di sini, clue. The clue is ada berapa derajat, itu mesti diperhatikan. Kemudian ada repeat. Nah, repeatnya ini, pengulangannya juga perlu diperhatikan tuh, ada berapa pengulangannya. Yuk, jawab di chat lagi ya. A, B, or C. Wah, ini kalian ikut-ikutan saja atau memang semua pintar ya? Selain Gavin, ada yang mau raise hand? Oke, boleh ditunjuk Miss Masri siapa yang perlu menjelaskan? Oke, Miss Masri tunjuk ya salah satu dari kalian. Miss mau kasih kesempatan ke Hosea Milan Halim. Silahkan. Hosea,
Kenapa pilih jawaban A? Circle-nya 6, ininya 6, diamond-nya 6. Bagaimana, Miss Mel? Iya, betul sekali. Jawabannya yang betul adalah A. Oh, sorry. Oh, ya, jawabannya adalah A. Dan alasannya juga betul. Kita lihat bahwa ini yang di sini adalah bagian pertama adalah membuat gambar lingkaran-lingkaran ada 6 repeatnya, dan kemudian membuat gambar diamond ada 6 juga, sedangkan gambar yang B dan C ya, jumlahnya kan berbeda ya. Kemudian di sini kita juga bisa lihat sudut, karena 60 derajat 6 kali membuat satu lingkaran. Sehingga memang patternnya menjadi satu lingkaran, menjadi 6 bagian yang identical, yang sama persis. Seperti itu. Good. Oke. Are you ready for the next one? Ada tinggal 2 lagi sih. Ini contoh yang untuk SMP. SMP karena menggunakan Python, tapi yang memang mungkin lebih sederhana juga ya soal-soalnya, paling nggak. Di sini pertanyaannya adalah kita harus membuat square. Ini ada kodenya ditulis di sini. Tapi mestinya jawaban apa ini belum menghasilkan output yang betul. Berarti apa harus ditambahkan apa saja? Apalagi yang harus ditambahkan di dalam coding ini? Ya, silakan ya buat kiddos yang ada di level SMP nih saat ini boleh dicoba ya untuk menjawab demo dari contoh coding challenge for SMP ini. Ditunggu jawabannya. Sembari menjawab, untuk link absensinya silakan diisi ya. Kiddos sudah bisa di sudah dibuka link absensi untuk webinar hari ini. Kalau yang bukan SMP tapi bisa menjawab juga boleh kok. Ya, betul sekali. Kesempatan terbuka luas. Oh, oke. Ada yang langsung menerapkan apa yang tadi kita bicarakan nih. Menggunakan repeat. Menggunakan loop. Oke. Yep, 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 yep. Everybody got it right. Betul sekali. Karena ini juga ada polanya ya untuk membuat bucur sangkar itu kan sisinya panjangnya sama, kemudian beloknya juga sama 90 derajat. Ini 90 di sini merepresentasikan derajat. Sehingga betul sekali kita bisa menggunakan repeat 4 kali karena ada 4 sisi, maju, beloknya juga 90 derajat sama, sehingga menyelesaikan menggambar bentuk bucur sangkar. That's good. Oke, next one. This one is a little bit tricky, tapi kita coba aja ya. Siapa tahu bisa. Untuk yang SMA contohnya. Nah, sama seperti tadi tuh. Di sini ada repeat, tapi di sini kita menggunakan while loop. Kemudian print, memecahkan apa? Akan mencetak message tersebut. Message-nya apa? Message-nya adalah ini kan Kido hack gitu. Coba dibaca dulu, ini butuh waktu agak lama, mungkin kita kasih waktu juga 2 menit, masih ada waktu ya Mas ya. 2 menit, coba kalian do your best. Berapa kali Kido hack ini akan di print kalau kita jalankan program ini? Oh sorry, bentar, Miss mau screen sharing lagi. Karena lagi dilihat ya. Sorry. There you go.
Ini tentunya menggunakan konsep yang lebih advance ya, karena kan udah SMA. Di sini ada def something itu berarti mendefinisikan suatu fungsi, function. There's a function in, we can use function in Python. This is what the function do, and then functionnya itu menerima input. Inputnya adalah angka 4. Nah, angka 4 itu kemudian diproses di sini nih dengan menggunakan algoritma yang ada di sini, sehingga akan mencetak kata-kata Kidohead. Pertanyaannya, kata Kidohead ini akan dicetak berapa kali? Nanti kalau misalnya kalian akan ikut event ini ya, nanti kan ada pertanyaan seperti ini, kalian akan punya waktu yang cukup, bukan hanya untuk, gini kalau cuma dibaca aja kan susah ya. Kita juga bisa langsung mencoba, akan diberi waktu juga, sehingga bisa mencoba programnya ini dimasukkan ke platform Python gitu untuk kalian coba dijalankan di situ, atau misalnya ada debugging harus dibetulin dulu, itu bisa dicoba seperti itu. Jadi Miss akan kasih contohnya. Misalnya kita akan gunakan di Trinket. Ini kan dari salah satu platform yang disebut ya. Nah, misalnya, oh udah ketahuan jadi jawabannya. Sorry. Oke, sebelum itu coba jawab dulu. Ada yang mau mencoba menjawab berapa kali? Ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 10, ada yang menjawab 15. Oke, ada lagi yang mau menjawab sebelum kita coba sama-sama? Ya, mungkin ada lagi yang mau menjawab sebelum kita coba sama-sama ya. Oke, berapa Miss Masri yang menjawab? Apa saja Yang jawabannya? menjawab ada Timothy 4 kali, Ryan Gunawan 4 kali, di 10, dan Remy Rafael 10 kali. Bagaimana Miss Mel? Oke, kita tes ya. Kita tes saja Ayo kita bersama-sama. tes Ini jadi tadi bersama-sama. seperti Miss bilang, pada waktu pelaksanaan event pun kalian boleh menggunakan, mencoba kode-kode yang diberikan di platform yang bisa menjalankan program kalian gitu. Mau pakai Trinket boleh, mau pakai Replit boleh. Ini misalnya tadi ini sudah cantumkan di sini. Tolong di-mute Miss Masri. Ini sudah cantumkan di sini, kemudian kita, tadi kan yang dipertanyakan kalau di sini kita masukkan inputnya 4 ya, kita jalankan, ding, 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 ding. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, yang jawab 10, betul 100. Tentunya ini kenapa dijelaskan, nanti bisa dipelajarin lebih lanjut bagaimana kok bisa dapat 10 itu, karena ada banyak variabel yang terlibat di dalam coding ini, memang harus dilihat satu persatu. Kemudian setiap kali ada pengulangan, variabel itu bertambah angkanya 1, sehingga print out-nya adalah berulang-ulang, karena ini ada loop di dalam loop. Memang jadi agak complicated, ini memang yang contoh soal yang Miss cantumkan saat ini. Jadi betul, yang jawabannya 10 ternyata betul sekali. Dan ini karena kita coba di platform yang bisa kita jalankan, ya bisa dites lagi nih misalnya, oke, kalau misalnya saya masukkan inputnya ke program ini 2, hasilnya apa? Hasilnya 3. Kalau kita masukkan program ini 4, hasilnya, 4 tadi sudah dicoba ya, sorry. Misalnya 1, kita pengen lihat 1 aja dulu perulangannya, ternyata cuma 1, printnya 1 kali aja, gitu. Oke, so itu adalah beberapa contoh yang nanti kita akan pakai untuk soal-soal coding challenge. Ya, itu udah jawabannya. Oke, so terakhir next step ini nanti boleh Miss masih jelaskan. Ini juga di next step ada beberapa link-link dokumen yang kalian bisa untuk latihan dulu nih, Bebras computational thinking question tersebut. Contoh-contohnya seperti apa, di sini sudah kami cantumkan. Nanti bisa tinggal dibuka setelah kalian mendapatkan slide ini. Silakan Miss Masri. Ya, baik. Terima kasih Miss Mel. Wah,
Miss Mel dan Miss Masri seneng banget nih ngelihat antusiasnya Kidos yang ikut webinar hari ini. Sebagian besar dari kalian itu excited banget buat coba jawab contoh-contoh dari demo soal-soal bebas maupun City Code Battle-nya ya. Nah, untuk registrasi kompetisi ini juga udah mulai dibuka dan yang bisa di-note dari kalian tenang aja, mungkin yang sekarang join di online class itu bisa banget join Computational Thinking Code Battle ini karena ini diadakan online via Zoom meeting di tanggal 15 Juni 2025 nanti. Dan untuk biayanya untuk peserta umum di Rp200.000 dan khusus buat student aktif Kode Kido dapat kode promo atau mendaftar via sekolah ya, itu biayanya sebesar 150.000. Dan spesial buat all partisipan yang join webinar hari ini, silahkan diisi absensinya dan dapatkan promo kode promo eksklusif untuk mendaftar lomba kode Kido City Code Battle 2025 ini. Seperti itu. Dan dapatkan total hadiah sebesar Rp32 juta ya, Kidos. Mungkin dari Miss Mel ada yang ditambahkan lagi? Oke. Enggak, jadi Miss Mel sudah cukup. Oke, baik. Bapak Ibu guru yang sudah hadir dan berkenan hadir di webinar ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami harap informasi ini dapat diteruskan ke siswa-siswi di satuan unit kerjanya masing-masing ya. Dan bagi parent and kiddos yang berminat mendaftar lomba City Code Battle ini, dapat menghubungi Center Kode Kido terdekat dan jangan lewatkan untuk mengisi link absensi hari ini untuk mendapatkan kode promo eksklusif ya. Dan sebelumnya, sebelum akhiri, apakah ada pertanyaan nih dari parent atau kiddos? Iya, betul. Untuk Mami Mei Liana, kode promo akan dikirim via WhatsApp. Ya, betul sekali. Tapi pastikan mengisi link absensi terlebih dahulu ya, Mami. Oke, baik. Sebelum Miss akhiri, apakah ada yang bertanya lagi, punya pertanyaan lagi terkait City Code Um, Battle? Dipersilahkan, Miss tunggu nih, 1 menit. ada, Iya, sepertinya tadi ada yang ingin iya, bertanya. Silahkan. eh, itu kalau anaknya masih kelas 6 SD sekarang ini, nanti lomba Juni itu ikut kategori yang SD kelas 6 ataukah yang SMP? Ya, masih tetap bisa ikut di level kelas 6 SD ya, Mami ya. Karena nanti terhitungnya di bulan Juli baru nanti ikut di level SMP. Karena ini hanya one time event di 15 Juni 2025. Feel free untuk kidosnya didaftarkan di level SD kelas 6 ya, Mami ya. Oh, oke. Terus saya tadi sudah isi registrasinya itu, terus Untuk link. setelah meet kan ada kode tulisannya langsung, tapi bukan dikirim di WhatsApp. Apakah Ya, kode itu? nanti akan kami kirimkan untuk kode promo eksklusifnya one by one ke kontak WhatsApp masing-masing bagi parent and kiddos yang sudah mengisi link absensi webinar hari ini. Oke, berarti yang sudah isi itu nanti bayarnya dari harga dikurang lagi 50.000 gitu ya. Betul. Jadi 100.000 begitu. Maaf, 100 untuk harga normal itu di 200.000. Untuk harga promo itu di 150.000. Jadi kami bisa berikan harga yang sama untuk peserta di webinar hari ini. Harga yang sama dengan student aktif Kode Kido. Oh, oke oke. Oke, ya, thank you. Terima kasih, Mami. Kakak isi absensi gimana? Maaf, Mami Anis Rahmah, mungkin bisa dicoba dulu untuk isi link absensi yang sudah kami share barusan di kolom chat. Saya akan kirimkan kembali. Tunggu sebentar. Oke. Iya,
Silahkan diisi kembali untuk link absensinya. Kami harap semua partisipan yang join di webinar hari ini dapat mengisi link absensi dengan baik. Jadi akan kami kirimkan ke kontak WhatsApp-nya masing-masing untuk kode promo eksklusif. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan yang bagus tuh Miss Masri, jika siswa non-Kodekido kalau mau ikut pelatihannya bagaimana? Dari Mami Vanessa, untuk siswa non-Kodekido kalau mau ikut lombanya, apakah ada pelatihannya juga? Ya, betul. Kalau boleh tahu, Mami Vanessa domisilinya di mana? Nanti bisa kontak nomornya panitia ya, kontak nomornya panitia, atau bisa forward kontak number yang menginfokan link Zoom meeting webinar hari ini. Nanti akan kami arahkan untuk pendaftaran lomba ataupun mengikuti kelas pelatihannya. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya, Mami Vanessa. Satu pertanyaan lagi, maaf jika terlewat untuk pendaftaran code battle-nya. Jika terlewat untuk pendaftaran code battle-nya, lewat mana ya, Miss? Oke, untuk Matthew di remote class, nanti bisa menghubungi BM-nya, Miss Esther ya. Nah, Miss Mel juga barusan sudah kirimkan untuk link pendaftaran, registrasi kompetisinya. Itu boleh dikasih note atau dicatat terlebih dahulu. Kalau memang masih belum jelas, Matthew bisa hubungi Miss Esther, BM remote class. Oke? Oke, sebelum Miss Masri akhiri, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Punya pertanyaan terkait City Code Battle? Oke, sepertinya sudah jelas ya. Miss ucapin terima kasih banyak buat Bapak Ibu Guru, Parent and Kiddos yang sudah berkenan hadir di webinar hari ini. Special thanks buat Miss Melanie yang sudah memaparkan informasi terkait City Code Battle. Kita tunggu ya antusias dari all student yang berminat join di kompetisi ini. Sekali lagi terima kasih dan Miss ucapkan happy weekend. Sampai jumpa di workshop City Code Battle berikutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali everyone. Bye-bye. Bye. Bye, Miss. Bye-bye. Selamat siang, terima Bye. kasih Mas. Tadi Bye, Bye, Miss. Miss.